pagi, shalom untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran agama hari ini. Saya berharap kita semua saat ini kabarnya kabar baik dan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita hadirkan Tuhan dalam hati kita, hadirkan Tuhan dalam pikiran kita, agar karya kita hari ini berkenan di hadapannya. Kali ini saya akan memberikan doa untuk kita baca, entah itu dalam hati ataupun secara langsung. Maka lihat teks doa ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkawinan dalam tradisi Katolik, kemudian peluang atau tantangan dalam berkeluarga. Kali ini kita akan membahas tema yang agak unik, yaitu panggilan hidup membiara. Panggilan hidup membiara ini memang secara khusus dihidupi oleh agama Katolik. Bagaimana panggilan hidup membiara? Kita akan lihat dalam penjelasan PowerPoint berikut ini. Panggilan hidup membiara. Panggilan hidup membiara ini salah satu juga menjadi kekhasan dari gereja Katolik. Jadi dari sekian banyak Kristen atau pengikut Kristus, panggilan hidup membiara ini menjadi kekhasan untuk gereja Katolik. Kita lihat satu persatu apa yang mau dijelaskan tentang panggilan hidup membiara ini. Yang pertama adalah hidup religius. Banyak kata atau istilah yang digunakan untuk mereka yang terpanggil atau mereka yang hidup membiara. Bisa atau kadang disebut sebagai orang religius atau orang yang hidup dengan religius, atau juga dengan istilah kaum religius. Ada juga yang mengatakan kaum biarawan-biarawati. Ada juga yang mengatakan misalnya kaum berjubah dan lain-lain. Maka kalau kita sebut nanti dengan kata hidup religius, itu tentu mengarah kepada orang-orang yang mengabdikan diri lewat hidup membiara. Orang beriman Kristiani dengan ikatan suci mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah. Bukan berarti orang awam tidak bisa mengabdikan diri, tetapi ini secara khusus mereka mengabdikan diri kepada Allah dan dikatakan secara utuh atau seutuhnya. Demi memperoleh buah-buah rahmat baptis, mereka mengikrarkan nasihat-nasihat Injil atau disebut dengan kaul. Jadi ada 3 nasihat Injil yang juga nanti kita bahas dalam berikutnya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Inilah yang dijanjikan atau diikrarkan oleh kaum biarawan-biarawati. Jadi tentu mereka mengikrarkan ini supaya memperoleh buah-buah rahmat baptisan. Lewat pentahbisan, ini dikhususkan kepada mereka yang terpanggil menjadi imam atau kita sebut dengan pastor. Lewat pentahbisan terjalin ikatan yang kuat, tetap dan tak terputuskan bersatu dengan gereja mempelainya. Gereja mempelainya maksudnya adalah Kristus sendiri. Jadi lewat pentahbisan itu nanti mereka mengikat janji, mengikat suatu perjanjian yang
kuat, tetap, dan tidak terputuskan. Kemudian arti dan makna hidup membiara. Hidup membiara merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di hadirat Allah. Jadi nanti mereka secara khusus mengambil cara yang berbeda, membuat diri untuk hidup seutuhnya berada di hadirat Allah. Jadi secara khusus memilih jalan yang berbeda dari orang-orang yang biasa kita lihat. Melalui hidup membiara, umat manusia semakin menemukan dimensi rohani dalam hidupnya. Tentu, orang-orang yang mengabdikan diri menjadi hidup membiara, salah satu itu adalah memupuk dimensi rohani, baik itu lewat permenungan, lewat refleksi, terutama juga nanti lewat doa. Maka semua nanti akan dibina di mana mereka hidup. Kemudian hidup membiara menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh. Maka pengabdian diri dari seseorang yang memilih cara hidup membiara atau biara-biarawati memang berbeda dari awam, dari cara hidup manusia seperti kita atau kaum awam yang dengan caranya, dengan hidupnya boleh kita sebut berbeda dengan kaum biarawan-biarawati. Kemudian kita lihat inti hidup dari membiara. Inti kehidupan membiara ialah persatuan atau kekerapan dengan Kristus. Hidup yang dipilih lewat menjadi biarawan-biarawati, salah satu yang sangat diharapkan adalah bersatu dan akrab dengan Kristus. Persatuan dan kekerapan ini dibuat lewat segala bentuk hidup, terutama nanti sikap hidup, pola hidup, kemudian kebiasaan, kemudian nanti lewat doa, dan lain-lain. Kemudian seorang biarawan atau biarawati hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Maka salah satunya adalah hidup tidak menikah, tidak kawin, karena kita tahu Yesus sendiri itu dari sampai akhir hidupnya tetap tidak menikah, atau boleh dikatakan Yesus sendiri sampai akhir hidupnya tetap tidak menikah atau tetap memilih hidup untuk Allah atau terarah kepada Allah. Kemudian mengikuti Kristus berarti meneladan bentuk kehidupannya, itu tadi semuanya ya. Maka segala bentuk kehidupan Yesus, baik yang tadi tidak menikah, kemudian mewartakan kabar gembira, kemudian juga membawa damai, penghiburan bagi setiap orang. Jadi itulah nanti yang diteladani oleh orang-orang yang hidup secara khusus untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian untuk bersatu dan menyerupai Kristus, komunikasi, relasi lewat doa adalah yang paling efektif. Jadi bagaimana komunikasi mereka dengan Kristus yang intim, yang dekat, itu yang paling efektif adalah lewat doa. Doa disebut sebagai salah satu yang sangat-sangat efektif untuk berkomunikasi dengan Kristus yang secara khusus mereka ikuti. Persatuan erat dengan Kristus itulah inti dan tujuan hidup membiara.
Berikutnya adalah kita lihat sekarang kaul-kaul dalam hidup membiara. Jadi yang pertama adalah kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan ini dikatakan mengasihi dengan berbagi segalanya, bahkan sampai kehabisan segala-galanya. Jadi dengan hidup miskin, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki benda yang melekat atau yang mengikat bagi kita. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita miliki adalah sebagai pemberian. Bahkan dikatakan ketika orang meminta apa yang kita punya itu, ini ditujukan kepada mereka yang hidup membiara, ketika apa yang saya miliki ini diminta orang, maka saya harus rela memberinya. Itulah dikatakan sampai kehabisan segala-galanya. Kemudian pengungkapan atau perwujudan kaul kemiskinan dilakukan dalam dua aspek, yaitu aspek asketis, gaya hidup yang sederhana. Boleh kita lihat memang kaum biarawan-biarawati, mereka dari penampilannya sederhana. Yang kedua adalah kaul ketaatan. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Jadi dikatakan segala usaha akan dilakukan orang untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi dengan mengungkapkan kaul ketaatan, dengan mengikrarkan kaul ketaatan, orang memutuskan untuk taat seperti Kristus dan melepaskan kemerdekaannya. Jadi tadi kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga dan itu diperjuangkan, tapi dengan mengungkapkan kaul ketaatan itu dilepaskan, tentu demi ketaatan kepada Kristus. Kemudian ketaatan religius ini juga sering disebut sebagai ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah. Maka ketaatan kepada pembesar merupakan konkretisasi ketaatan kepada Allah. Jadi beratkan bagaimana kita taat kepada pembesar, bagaimana kita taat kepada pemimpin kita, bagaimana kita taat kepada ketua kita, bagaimana kita taat kepada orang tua kita. Begitulah ketaatan yang juga kita sampaikan, kita konkretkan kepada Allah itu. Jadi ketaatan yang tanpa batas. Maka nanti ketaatan ini juga seperti yang kalau kita dalami nanti lebih banyak lagi tentang ketaatan. Misalnya seorang pastor, baik itu sudah berusia atau yang sudah tua, harus taat kepada pimpinannya walaupun pimpinannya itu masih muda. Itulah bentuk ketaatan. Kemudian seorang imam atau pastor juga harus taat kepada uskupnya, dan terutama tentu harus taat kepada pimpinan tertinggi adalah paus sendiri. Itulah bentuk ketaatan yang harus dilakukan seorang kaum biarawan biarawati. Kemudian yang ketiga adalah kaul kemurnian. Melalui hidup selibat, seseorang mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meneladani Kristus sepenuhnya, serta membaktikan diri secara total demi terlaksananya kerajaan Allah. Maka seperti yang tadi kita sebutkan di atas, salah satu cara hidup yang diikuti oleh kaum biarawati adalah tidak menikah seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Maka dengan cara hidup seperti itu tentu salah satu perjuangan, salah satu usaha yang bagi banyak orang pasti tidak bisa, terutama nanti bagi agama-agama lain. Orang yang hidup
seperti suster, seperti pastor atau bruder, bagi mereka itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidak kawin? Dan itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus secara khusus, atau mereka yang hidup membiara, baik itu pastor atau imam, suster atau bruder, brother, dan lain-lain. Maka dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan, orang yang hidup membiara melepaskan haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Kemudian sebagai penutup atau tambahan, ini hanya beberapa kata atau istilah yang dikaitkan dengan hidup membiara. Hidup selibat juga disebut hidup yang dibaktikan kepada Allah, atau dengan bahasa lain konsekratio. Kemudian dokumen Konsili Vatikan II yang secara khusus membahas tentang hidup membiara adalah Vita Consecrata. Jadi dari dua kata, vita itu hidup, consecrata, consecrare yang dikhususkan. Maka hidup yang dikhususkan atau hidup yang dibaktikan. Kemudian sebutan lain dari biarawan-biarawati yang menampakkan pribadi Yesus itu adalah the imitation of Christ, imitasi dari Kristus. Tahu kita maksudnya imitasi ya, tiruan atau katakanlah fotokopi dari Kristus. Inilah yang bisa kita jelaskan tentang hidup membiara. Allah memanggil manusia untuk dekat kepadanya dengan berbagai cara. Ada yang dipanggil dengan lewat hidup berkeluarga, ada yang dipanggil lewat hidup membiara. Tadi kita sudah melihat pembahasan tentang hidup membiara. Semoga juga lewat pembahasan ini kita semakin paham akan panggilan Allah kepada kita. Dan semoga lewat penjelasan ini juga bibit-bibit panggilan terutama untuk kaum muda Katolik untuk hidup membiara itu kiranya tumbuh di antara kita. Maka demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.